Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya Daniel Saputra. Saya dari kelas 10-3 absen 10 yang akan membahas tentang beberapa materi. Ya, detailnya sih 4 materi yang saya akan bahas pada video kali ini. Yang pertama saya akan bahas itu mengenai OJK. Kedua ada lembaga pembiayaan. Yang ketiga pasar modal. Yang terakhir itu vintage atau finansial teknologi. Oke, kita mulai saja langsung ke materi yang pertama saya akan bahas, yaitu OJK. OJK yang biasa disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan merupakan salah satu lembaga yang fungsinya itu untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan secara terintegrasi di seluruh sektor jasa keuangan yang ada di Indonesia. OJK dibentuk bukan tidak punya alasannya. OJK ini dibentuk atas beberapa kondisi keuangan dan ekonomi di Indonesia. Ada 2 penyebab utama yang melatar belakangi berdirinya OJK, yaitu satu, itu munculnya ketidakpuasan dan kekecewaan terhadap fungsi pengawasan Bank Indonesia terhadap lembaga-lembaga keuangan yang ada di Indonesia pasca krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998. 2. Sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang isi yang menyatakan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen. OJK kemudian didirikan pada tahun 2012, tepatnya bulan Agustus. Oke, lanjut untuk fungsi yang dimiliki oleh OJK, atau memang OJK itu berfungsi untuk apa sebenarnya. Yang pertama, ini OJK berfungsi sebagai pengatur berbagai jasa keuangan. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan agar tumbuh secara berkelanjutan. 3. Melindungi konsumen dan juga masyarakat. Mungkin itu saja untuk pembahasan OJK. Selanjutnya saya akan membahas tentang lembaga pembiayaan. Lembaga sosial memiliki artinya sendiri, yaitu salah satu lembaga yang punya peran penting dalam perekonomian, sebab lembaga pembiayaan berperan dalam menyediakan dana atau barang modal. Fungsi lembaga pembiayaan juga ada ya. Fungsi utamanya yaitu menyediakan dana. Iya, fungsi utamanya adalah menyediakan dana. Tapi ada fungsi lainnya juga kok, santai aja, yaitu memberi perlindungan kepada masyarakat dari pinjaman yang memberikan bunga sangat tinggi. Habis itu membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberi akses pinjaman yang lebih mudah. Ketiga, itu membantu pengembangan bisnis masyarakat atau individu, membantu pengembangan infrastruktur mengingat biaya pembangunan yang tinggi. Oke, selanjutnya ini ada jenis dari lembaga pembiayaan. Yang pertama, perusahaan pembiayaan infrastruktur, didirikan khusus untuk penyediaan dana ya, guna untuk membangun infrastruktur. Perusahaan pembiayaan infrastruktur juga bisa melakukan beberapa kegiatan lain seperti mendukung kredit, menyediakan jasa konsultasi, itu merencana Yang kedua, ini ada perusahaan modal Ventura, merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan ke investee company ya, atau artinya perusahaan penerima bantuan pembiayaan dalam jangka waktu yang ditentukan. Adapun kegiatan usaha lain dari perusahaan ini, yaitu perusahaan modal Ventura ini ya, yaitu pertama-tama dia kegiatannya ada penyertaan saham. Yang kedua, melakukan pembiayaan atas hasil usaha.
Yang ketiga, melakukan pembiayaan dengan membeli obligasi konversi. Yang ketiga ini ada perusahaan pembiayaan didirikan khusus untuk melakukan beberapa kegiatan usaha. Adapun kegiatan usaha lainnya seperti yang perusahaan pertama dan kedua, yang ketiga ini juga punya sendiri ya kegiatan lainnya. Yang pertama itu anjak piutang, yang kedua sewa guna usaha, yang ketiga usaha kartu kredit, yang keempat itu atau yang terakhir melakukan pembiayaan konsumen. Oke, saya akan melanjutkan materi yang ketiga. Materi yang ketiga itu ada pasar modal. Jadi menurut KBBI, pasar modal itu merupakan seluruh kegiatan yang mempertemukan penawaran dan permintaan dana jangka panjang. Pasar modal juga menjadi penghubung antara investor dengan perusahaan atau investor dengan pemerintah melalui perdagangan instrumen jangka panjang. Adapun pelaku pasar modal, yang pertama itu ada agen penjualan, kedua emiten, ketiga investor, empat penjamin emisi, lima pialang. Oke, saya akan membahas terlebih dahulu yang pertama tadi, yaitu agen penjualan, yaitu pihak yang menjual efek dari perusahaan yang akan go public tanpa kontrak dengan emiten yang bersangkutan. Yang kedua, emiten adalah perusahaan yang melakukan emisi dan bisa berupa obligasi ataupun saham. Yang ketiga itu ada investor, pemodal yang bakal menanamkan atau beli modal di perusahaan yang melakukan emisi. Yang keempat ini ada penjamin emisi, suatu lembaga yang menjamin terjualnya obligasi atau saham sampai batas waktu tertentu dan bisa memperoleh dana yang diinginkan emiten. 5 itu ada pialang. Pialang merupakan perantara antara si penjual dengan si pembeli dalam jual beli efek. Selanjutnya ini ada instrumen pasar modal. Yang pertama itu ada saham, yang kedua ada reksadana, yang ketiga tuh ada surat utang. Oke, jadi saya akan membahas lagi ya. Yang pertama ini ada saham, surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Yang kedua ini ada reksadana, instrumen investasi yang jadi wadah buat ngumpulin serta mengelola dana beberapa investor. Surat utang itu adalah kepemilikan surat yang bisa dipindah tangankan dan pemegangnya punya hak buat memperoleh bunga serta pelunasan utang pada jangka waktu yang sudah ditentukan. Yang keempat atau materi terakhir yang saya akan bahas di sini mengenai vintage atau financial technology, yang berarti teknologi keuangan ya. Jadi vintage ini adalah inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial sehingga transaksi keuangan itu bisa dilakukan dengan mudah dan juga praktis bagi masyarakat yang memakai kan. Manfaat-manfaatnya itu yang pertama, transaksi keuangan jadi lebih mudah tentu saja. Yang kedua, akses pendanaan lebih baik. 3, taraf hidup masyarakat dapat meningkat. 4, mendukung inklusi keuangan. Yang kelima, mempercepat perputaran ekonomi. Oke, selanjutnya di sini ada jenis-jenis dari vintage itu sendiri ya. Yang pertama ada peer-to-peer lending, yang kedua crowdfunding, yang ketiga itu ada e-wallet, 4 bank digital, 5 payment gateway, 6 microfinance. Oke, saya akan membahas yang peer-to-peer lending terlebih dahulu ya. Ini adalah jasa keuangan yang menyediakan peminjaman dana buat modal usaha ya. Yang kedua, crowdfunding merupakan produk vintage sebagai platform yang mempertemukan pihak yang dimana pihak satu ini memerlukan dana dan pihak donatur dengan jaminan transaksi secara aman dan juga mudah. 3, e-wallet berperan menyediakan tempat menyimpan uang secara elektronik
atau digital, misalnya di HP-HP seperti ya Dana atau GoPay dan lain-lainnya. 4, bank digital, ya itu merupakan bank yang bisa diakses melalui HP seperti m-banking gitu ya. 5, payment gateway, sistem yang melakukan otoritas pembayaran lewat transaksi online. Yang keenam itu microfinance, merupakan perusahaan yang menyediakan layanan finansial untuk menunjang kehidupan masyarakat yang kelas menengah ya. Ini sangat membantu bagi masyarakat kelas menengah untuk menunjang kehidupan atau keuangan mereka di kehidupan sehari-harinya ya. Oke, mungkin cukup sekian dari pembahasan 4 materi yang saya bahas di video kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan materi atau pembahasan yang kurang jelas di video saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.